Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan preview dari pertandingan Timnas Indonesia U16 di pertandingan terakhir mereka di fase grup AFF U16 lawan Vietnam yang akan berlangsung nanti malam. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa sejak dilatih oleh Coach Sintayong, Timnas Indonesia Senior, U23 dan juga U19 belum bisa mengalahkan Vietnam. Jadi kita tentu berharap agar Coach Bima Sakti bisa membawa Timnas U16 mengalahkan Vietnam dan tentunya lolos ke babak semifinal. Kita semua juga pahami bahwa Vietnam adalah salah satu tim yang kuat di kawasan ASEAN. Bahkan di level U16 mereka telah 3 kali menjadi juara di AFF U16. Tapi seperti yang selalu saya katakan bahwa tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Artinya tim U16 punya peluang yang besar untuk mengalahkan Vietnam, teman-teman. Tapi game plan-nya harus tepat. Dan para pemain juga harus bisa menjalankan taktik dari Bima Sakti. Seperti yang mereka tunjukkan di 2 pertandingan awal. Lawan Filipina, kemudian lawan Singapura. Yang saya melihat para pemain dari Timnas U16 mengandalkan passing, mengandalkan pergerakan tanpa bola, dan juga sesekali mengandalkan direct pass atau juga skill individu mereka. Jadi ketika 4 hal ini digabungkan, maka kita bisa menonton pertandingan yang menghibur. Ya kan, kita melihat permainan dari Timnas U16 nih rapi banget. Memang di pertandingan pertama lawan Filipina belum 100% rapi, tapi saya melihat lawan Singapura tuh 100% rapi. Memang Singapura dan Filipina bukanlah lawan yang kuat, tapi bisa menang lawan Filipina mengandalkan passing, mengatur tempo permainan, sama juga lawan Singapura bermain cepat, bisa mencetak 9 gol bukanlah hal yang mudah meskipun kita bermain di tanah air. Sebaliknya dari Vietnam, mereka telah kemasukan 1 gol lawan Singapura, teman-teman. Tapi bukan berarti lini pertahanan mereka tidak kuat. Lini pertahanan mereka sangat kuat, teman-teman. Karena saya nonton 2 pertandingan dari Vietnam tersebut. Yang pertama lawan Singapura dan kedua lawan Filipina. Jadi para pemain mereka tidak langsung mau ngegas. Jadi para pemain mereka itu fokus dalam hal penguasaan bola. Mereka bermain ball possession. Mereka akan coba untuk membentuk ritme permainan. Jadi jika para pemain Timnas U16 itu sudah bisa mengendalikan tempo permainan, tapi para pemain dari Vietnam itu membentuk ritme permainan. Kalau sebuah tim bisa membentuk ritme permainan, mereka bisa memancing para pemain tim lawan itu untuk keluar dari posisi mereka dan mereka akan bisa membangun serangan secara rapi atau efektif untuk bisa menciptakan banyak peluang, tentu dengan harapan mencetak gol. Jadi beda tipis nih permainan dari Timnas U16 dan juga Vietnam. Timnas U16 bisa mengatur tempo, tapi Timnas Vietnam bisa membentuk ritme. Kalau tim yang bisa membentuk ritme ini tidak bisa di counter press, maka itu akan menyulitkan tim lawan tersebut. Jadi contohnya ketika para pemain Vietnam ini coba untuk membentuk ritme permainan, harus ada high pressing dari para pemain Timnas U16 untuk mengacaukan permainan mereka. Untuk mempersulit mereka mengalirkan bola secara rapi. Jika itu bisa dilakukan, maka saya yakin Timnas U16 bisa meraih kemenangan secara meyakinkan lawan Vietnam. Itu kuncinya, teman-teman. Jika high pressing bisa dilakukan oleh para pemain dan juga merebut bola secara efektif. Kemudian membangun serangan seperti biasa. Seperti di 2 pertandingan awal secara kolektif. Kan kita melihat di 2 pertandingan awal, fullback ikut naik, bisa memberikan kontribusi. Pemain dari tengah ikut memberikan umpan-umpan yang akurat, bisa mencetak gol. Striker selain bisa mencetak gol, bisa juga memberikan umpan kunci atau juga assist. Dari Vietnam juga sebetulnya sama begitu, tapi mereka lebih dominan mengandalkan serangan dari kedua sektor sayap. Jadi ketika ada pemain yang mulai memproses permainan di tengah, lama menguasai bola, ujung-ujungnya mereka akan memberikan umpan kepada salah satu pemain yang bermain di sektor sayap, apakah itu di kiri ataupun di kanan. Kemudian akan ada pemain lain yang melakukan pergerakan tanpa bola untuk mendapatkan free space di pertahanan tim lawan supaya dia bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Artinya selain high pressing dari para pemain Timnas U16, mereka juga harus pintar untuk membaca pergerakan tanpa bola dari para pemain Vietnam. Karena sama seperti para seniornya, Timnas U16 Vietnam ini juga bermain mengandalkan passing and movement. Jadi pergerakan tanpa bola dari para pemainnya ini bagus, teman-teman. Sehingga memang mereka bisa banyak menciptakan peluang. Memang nggak banyak gol yang mereka cetak. Lawan
Singapura dan juga lawan Filipina, dan sebetulnya kan nggak perlu, yang penting mendapatkan 3 poin. Tapi mereka bisa terus menguasai jalannya pertandingan karena mereka sudah membentuk ritme permainan itu. Nah, itu yang selalu mereka lakukan juga di level senior. Jadi tampaknya nih level U16 bermain dengan cara yang sama. Nah, Coach Bima Sakti harus betul-betul pintar melihat pertandingan-pertandingan dari Vietnam U16 ini, khususnya pertandingan terakhir ya, ketika mereka bisa menang lawan Filipina dengan skor 5-0. Nah, artinya harus melihat key player-nya nih siapa. Bukan untuk di man marking, tapi paling tidak harus ada double cover. Jadi ketika nih key player sudah lewat dari pengawasan pemain pertama, ada pemain lain yang bisa memblok pergerakannya. Karena para pemain Vietnam mengandalkan crossing. Nah, mengandalkan crossing itu artinya para pemain dari second line atau juga striker akan bergerak secara aktif. Jika pergerakan aktif dari para pemain Vietnam yang berasal dari second line atau juga yang bermain sebagai penyerang tidak bisa dimonitor oleh para pemain dari Timnas U16, mereka akan lebih sering mendapatkan free space, teman-teman. Dan menurut saya, ya dengan bermain di kandang sendiri, ya Timnas U16 punya peluang yang besar. Tapi mereka juga harus bersabar. Jangan tergesa-gesa untuk mengalirkan bola ke lini depan. Kalau lawan Filipina dan juga lawan Singapura, mereka bisa cepat membangun serangan, ya karena itu juga adalah lawan yang lemah ya teman-teman, walaupun memang tidak mudah menang dengan skor telak, tapi karena lawan yang lemah ya mereka terlihatlah kalah cepat. Tapi lawan Vietnam juga cepat pemain-pemainnya. Jadi kalau kita ngegas, nanti takutnya para pemain kita gak bisa recover position secara cepat. Para pemain Vietnam bisa membangun counter yang cepat, karena mereka punya kecepatan, mereka punya fisik yang kuat juga. Jadi harus counter press, harus high pressing. Jika counter press, high pressing ini bisa dilakukan oleh para pemain Timnas U16, mereka akan menyulitkan para pemain Vietnam untuk membangun serangan. Dan jangan lupa loh, kita punya pemain-pemain yang sebetulnya visinya bagus. Seperti Kakak, walaupun dia adalah striker, tapi dia bisa banyak memberikan umpan kunci. Dia aktif bergerak di sektor sayap juga, dia bisa memberikan assist juga. Hanif Ramadan juga sama seperti itu. Jadi beberapa pemain dari Timnas U16 ini punya visi yang bagus, teman-teman. Nah, ini yang perlu dipertahankan. Kan kita tahu ada beberapa pemain yang permainannya bagus di pertandingan lawan Singapura kan teman-teman. Kan ini saya perlu melihat catatan saya. Seperti Kaviatur Rizky. Dia bisa melakukan pergerakan dari blind side, dari sudut yang tidak terlihat sehingga dia bisa mencetak gol. Kemudian Nabil Asura beberapa kali mendapatkan ruang terbuka di pertahanan tim lawan. Kenapa? Karena pergerakan tanpa bola. Dan dia juga mendapatkan umpan yang akurat. Itu yang perlu dilakukan. Jadi perlu ada sinkronisasi dengan passing dan movement. Jadi jangan hanya passing tapi pemain berdiri statis. Ya dia tidak akan mendapatkan free space. Iqbal bermain bagus di lini pertahanan. Kemudian ada pemain lainnya lagi nih. Azaki, bagus sekali passing-passing yang diberikan. Dia berikan satu passing tuh. Gol yang dicetak oleh Nabil. Kemudian Rizky Afrizal. Bagus kan pemain ini kasih satu assist mencetak satu gol. Cuma kiper kita, ya, Andrika, jangan gugup. Dia hampir melakukan kesalahan di pertandingan lawan Filipina dan juga lawan Singapura. Jangan gugup, saya harapkan dia tidak gugup. Jika dia gugup, wah itu bisa dimanfaatkan oleh para pemain Vietnam. Tapi saya optimis bahwa para pemain dari Timnas U16 bisa memberikan perlawanan kepada para pemain Vietnam. Dan saya harapkan mereka bisa meraih kemenangan, teman-teman. Ya, teman-teman juga saya harapkan akan support perjuangan dari para pemain Timnas U16. Yang saya juga pasti akan nonton pertandingan tersebut secara live. Dan saya harapkan para pemain juga bisa bermain dengan konsep permainan yang sama. Passing, movement, fullback overlap, nanti kemudian ada yang melakukan covering di belakang ketika fullback overlap. Pemain di tengah juga harus pintar membagi bola, harus juga lama menguasai bola di tengah agar bisa memancing para pemain dari Vietnam itu untuk keluar dari posisi mereka. Dan yang paling penting adalah killer pass. Killer pass itu artinya final pass yang akurat. Jadi umpan kunci terakhir itu harus akurat agar para pemain yang berdiri atau menunggu bola di depan bisa mendapatkan peluang emas, tentu dengan harapan mereka bisa mencetak gol. Kita tunggu saja, teman-teman, pertandingan nanti malam antara Timnas Indonesia U16 lawan Vietnam, yang saya akan support habis-habisan, dan saya harapkan para pemain dari Timnas U16 bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir mereka di fase grup A di AFF U16. Ayo kita support Tim Nasional Indonesia U16, teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.